Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Liliana Siti, nomor absen 18 NIM 12628821251. Saya akan menyampaikan sebuah refleksi dan analisis guna menuntut UAS 2 mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama mengenai bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan yang kita pelajari. Baik, konsep pendidikan Islam di Indonesia pada kenyataannya masih jauh dari kata ideal dan sempurna, khususnya dalam hal adab dan akhlak yang semakin tergerus. Hal ini tak lepas dari pengaruh arus globalisasi, gagalnya pemahaman tentang konsep pendidikan Islam, serta proses pendidikan yang kurang penekanan pada peserta didik bahwa ilmu yang diperoleh untuk diamalkan, bukan sekedar memenuhi kepuasan akal saja. Konsep ideal pendidikan Islam pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang takwa kepada Allah SWT, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensi secara optimal. Konsep ideal pendidikan Islam meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah dan memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan pemahaman, penghambaan, dan ketaatan kepada Allah SWT, serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, perilaku sosial, dan apresiasi. Artinya, konsep pendidikan Islam bagi manusia mampu menjadikan manusia sebagai manusia, bukan menjadikan manusia yang hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, sehingga tidak memikirkan apakah cara yang ditempuh benar atau salah. Konsep pendidikan Islam pada dasarnya untuk menghindarkan kita semua dari sikap serakah dan angkuh, dan berusaha menjadikan kita menjadi orang yang baik dalam segala perbuatan. Yang terpenting di sini adalah berusaha menghargai orang lain sebagaimana mestinya, atau lebih dari itu, pendidikan mampu menyiapkan manusia seutuhnya, baik akal dan hatinya, akhlak dan keterampilannya. Mengenai tujuan pendidikan Islam, sebenarnya hanya ingin mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Istilah lainnya, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam pribadi manusia, yang diikhtiarkan oleh pendidik muslim melalui proses yang bermuara pada hasil atau produk berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba yang taat. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut: membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya yang kita bahas adalah penyebab kurang majunya pendidikan Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang majunya pendidikan Islam, yaitu rendahnya kualitas tenaga pengajar, banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai, serta masih banyak guru honorer. Ketinggalan pendidikan Islam ini salah satunya dikarenakan terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya pembedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhir. Dalam konteks nasional, Indonesia maupun sebagai bagian dari dunia Islam kini tengah menghadapi tantangan yang lebih berat. Jika Indonesia kini dianggap sebagai negara yang menempati posisi terbesar jumlah penduduk muslimnya, namun potensi mayoritas muslim tersebut belum menjamin peran sosialnya. Dalam pendidikan di barat, ilmu-ilmu tidak berasal dari suatu pandangan agama tertentu, namun sebagai bebas nilai, yakni bebas dari nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai ketuhanan.
ilmu di barat tidak disusun berdasarkan kepercayaan sebuah agama, akan tetapi disusun dari adanya tradisi budaya yang telah terkait dengan kehidupan dan diperkuat dengan filosofis. Mereka menyebut manusia sebagai makhluk yang rasional, sehingga ilmu pengetahuan diatur dengan rasio manusia dan bisa berubah secara terus-menerus. Cara pandang pendidikan barat ini melahirkan sebuah ilmu pengetahuan sekuler. Globalisasi memberi pengaruh, khususnya kalangan para remaja. Banyak kaum remaja yang menjadikan barat sebagai kiblat dalam menjalani kehidupan atau westernisasi, mulai dari gaya tingkah laku maupun kebudayaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal berinteraksi dengan sesama, berbicara dengan orang tua, sikap saat bertemu guru, maupun yang lainnya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat mudah untuk mengakses berbagai kebudayaan barat tanpa adanya filter sama sekali. Selain itu, westernisasi juga terjadi karena adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa kebudayaan barat lebih maju, modern, keren, dan lebih bergaya. Anggapan ini membuat masyarakat mengadopsi semua kebudayaan barat tanpa filter. Westernisasi menyebabkan kaum remaja menjadi hedon, yakni bersikap individualisme di mana lebih mementingkan diri sendiri dan pudarnya rasa peduli pada orang lain. Remaja jadi konsumtif dan selalu menginginkan sesuatu yang instan. Budaya barat dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan gaya hidup bebas dan menyebabkan banyak remaja yang suka melakukan free sex, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, narkotika, dan lain-lain. Adanya ketidakseimbangan paradigma, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius yang pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep Abdullah, manusia sebagai hamba, ketimbang sebagai konsep Khalifatullah, manusia sebagai khalifah Allah. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi juga menghambat peserta didik yang berkompeten namun tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga tidak sekolah. Selain itu, merosotnya akhlak yang terjadi pada generasi muda bukan hanya disebabkan karena pengaruh globalisasi saja, akan tetapi juga disebabkan karena adanya penyempitan pemahaman peserta didik terhadap pendidikan Islam, ajaran-ajaran Islam, dan kurangnya penekanan pendidikan Islam, terutama penekanan dalam hal akhlak. Bahkan kemerosotan akhlak ini sudah terjadi pada anak tingkat sekolah dasar. Mereka sudah mengenal arti kata cinta, padahal pada saat saya masih seumuran anak SD, saya belum mengenal apa itu cinta, bahkan tidak memiliki gadget. Bahkan anak kecil sekarang banyak yang berkata jorok, kemudian sering memainkan gadget, nonton video-video di YouTube. Namun berbanding terbalik dengan keadaan sekarang, di mana semua anak bahkan usia balita pun sudah bisa memainkan gadget dengan lihainya. Hal ini disebabkan juga karena guru yang kurang profesional dalam mengajar, serta kurikulum pendidikan yang jauh dari konsep pendidikan Islam. Diskusi mengenai masalah tersebut, yakni dalam mengatasi ketertinggalan pendidikan Indonesia, maka dalam hal ini peran negara dan seorang pendidik sangatlah penting, sehingga tujuan pendidikan mampu teraih dan menghasilkan output yang sesuai dengan konsep pendidikan dalam Islam. Dalam kurikulum harus dibentuk proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Diperlukan tenaga pengajar pendidik yang Islamnya profesional dan diberlakukannya kurikulum yang baik dan mempunyai keserasian dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dua elemen itu merupakan elemen kunci agar nantinya pendidikan. Pemberian beasiswa juga sangat membantu. Negara berkewajiban menyediakan tenaga yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawainya yang bekerja di kantor pendidikan. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam mampu menjawab persoalan kualitas generasi, bahkan